Shalom, damai Kristus beserta kita. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai Tuhan. Kemarin saya cek, kita sudah punya 8 materi video mengenai Tuhan. Berarti hari ini adalah seri yang ke-9. Dalam video yang terakhir, kita sudah sampai pada gambaran tentang Tuhan yang adalah sebuah lingkaran. Artinya, kita sudah sampai pada premis-premis mengenai Tuhan. Oke, kita langsung saja buka PowerPoint-nya. Nah, itu. Saya akan ulang sejenak ya, supaya nyambung. Jadi dalam premis pertama kita, Tuhan itu tak lain adalah semesta alam ini sendiri. Kita buka slide nomor 3. Ada seorang ahli bahasa Ibrani yang saya kagumi. Saya banyak belajar dari beliau. Dan beliau menggambarkan kosakata Bereshit dengan sebuah gelas yang di dalamnya ada bumi kita. Sekali lagi, gambar yang saudara lihat itu adalah sebuah ilustrasi untuk melukiskan kosakata Bereshit. Sebab ada yang menerjemahkan Bereshit itu dengan in the beginning. Padahal seharusnya adalah in a beginning. Dan sekarang kita tidak sedang menggambarkan kosakata Bereshit, melainkan menggambarkan Tuhan, yang mana dalam gambar tersebut diwakili dengan sebuah tangan. Nah, dalam premis pertama kita, Tuhan itu adalah gelas itu sendiri, bukan sang tangan yang sedang memegang gelas. Sekali lagi ya, kita sedang mau menggambarkan Tuhan, bukan menggambarkan kosakata Bereshit. Jadi Tuhan itu yang mana dalam ilustrasi ini? Gelas itulah Tuhan. Gelas itu adalah semesta alam. Semesta alam itulah Tuhan dalam premis pertama kita. Sebuah tempat atau wadah yang menampung benda-benda luar angkasa. Artinya, semesta alam atau gelas itu tidak diciptakan, sebab semesta itulah Tuhan. Sampai sini paham ya? Nah, gelas itu sekarang saya ganti menjadi sebuah lingkaran. Kita langsung meluncur ke slide nomor 9. Slide-slide sebelumnya sudah saya jelaskan di video seri 8. Lingkaran biru itulah semesta alam. Dan semesta itulah Tuhan dalam premis kita yang pertama. Di dalam lingkaran biru ini,
bukan lingkaran KB ya, saudara. Di dalam lingkaran biru ini ada matahari. Itu sebuah titik yang saya beri warna kuning. Lalu ada planet-planet, titik-titik yang saya beri warna putih. Lalu ada bintang gemintang, titik-titik kecil yang banyak itu. Lalu ada benda-benda ruang angkasa lainnya yang saya tidak tahu nama-nama istilahnya dalam astronomi. Entah itu galaksi, nebula, Andromeda, Bima Sakti, apapun itu, komet, meteor, dan kesemuanya ini hanya ada di dalam diri semesta. Di luar aku tidak ada apa-apa. Kalimat yang baru saja saya ucapkan ini banyak saudara temui dalam kitab Yesaya. Contohnya adalah Yesaya 45 ayat 6. Bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Sampai sini apa saudara bisa mulai mantuk-mantuk? Kita coba gali lagi sedikit lebih dalam ya. Seandainya saudara mau berkata, "Tidak, Odi, semesta lingkaran biru itu juga diciptakan oleh Tuhan." Ya gak apa-apa. Dan di sini kan kita mau memberi gambaran siapa itu Tuhan. Maka saya katakan Tuhan itu semesta yang lebih besar, yaitu lingkaran kuning. Mari kita mundur pada Yesaya 43. Kita baca ayat 10. Saya baca langsung pada poinnya. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Mari kita coba pertanyakan kalimat tersebut. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Memangnya Allah itu dibentuk? Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Apakah Allah itu dibentuk? Kosakata yang dipakai adalah yatsar. Dan yatsar itu sendiri juga bisa berarti menjadi sempit. Lingkaran yang kuning menjadi sempit, yaitu lingkaran biru. Allah dibentuk. Bandingkan juga kosakata yatsar dengan kosakata yatsa yang mempunyai arti menaburkan sebagai permukaan. Jadi kalau saudara mau berkata, lingkaran biru semesta itu diciptakan, ya gak apa-apa. Siapa yang menciptakan semesta? Tuhan. Siapa itu Tuhan? Semesta yang lebih besar, yaitu lingkaran kuning. Kembali ke Yesaya. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku, lingkaran biru, tetap dia, lingkaran kuning.
Sampai sini saya harap saudara mulai ngeh dengan disertasi yang saya ajukan. Wede, disertasi. Bahasane terlalu tinggi. Skripsi wae ora lulus arep disertasi barang. Boleh saya lanjutkan, Bapak Ibu pembimbing yang saya hormati? Baik, terima kasih. Mari kita lihat slide selanjutnya. Jadi kalau digambarkan, itu bisa seperti yang saudara lihat di layar monitor. Lingkaran di dalam lingkaran. Unlimited. Ini adalah bentuk dari dua dimensi. Kalau saudara membayangkan tiga dimensinya, sebuah bola yang sangat amat besar, di dalamnya ada bola lagi, dan di dalam bola ada bola lagi, di dalam bola ada bola lagi, terus sampai pada titik yang terkecil. Paham ya, saudara? Sekarang mari kita balik pada gambar dua dimensi ini. Jika di tengah sini saya beri titik, dan ini saya sebut matahari, lalu di sini saya juga beri titik, dan saya namakan Merkurius. Lalu di sini Venus, ini Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus. Bukankah ini membentuk pola? Ini baru satu pola. Kita akan mendapatkan banyak pola dari kisah yang akan saya ceritakan ini. Jadi, saudaraku, lingkaran di dalam lingkaran ini sebenarnya adalah sebuah layer. Dan supaya tidak bingung, maka saya hapus dulu semua layer. Dan saya ambil satu saja, yaitu yang paling kecil dalam tanda petik. Lingkaran mana yang paling kecil? Lingkaran biru itu tadi. Ini. Inilah semesta alam. Dan saya mengatakan semesta inilah Tuhan. Dan kita pegang dulu statement ini sebagai premis pertama untuk belajar memahami Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan itu memang bisa kita ibaratkan sebagai cermin, saudara. Lingkaran biru itu tadi adalah cermin dari lingkaran kuning. Tapi cermin mengenai Tuhan itu tidak buram. Gambarnya tidak samar-samar. Cermin itu sangat bersih.
Dan cermin itu adalah refleksi dari apa yang ada di hadapannya. Kalau di dalam cermin itu terlihat ada sate, maka dalam realitas itu pasti ada satenya. Kalau sate itu dihadapkan ke cermin, lalu di cermin itu tidak terlihat sate, saya bisa kabur, saudara. Dan bukankah saya memang sudah kabur? Sebab cerminnya menakutkan bagi saya, mistis. Tuhan yang saya sembah tidak mistik. Bukankah kita mengatakan dengan hikmatnya, dengan filsafatnya, dengan pengetahuannya, Tuhan menciptakan dunia ini? Apakah pengetahuan itu sebuah ilmu mistik? Mohon maaf, beribu-ribu maaf, saudara. Jika dalam buku menu dikatakan nasi goreng itu ada satenya, ada ayamnya, ada sayurnya, lalu saya pesan ternyata tidak ada ayamnya. Bagaimana tanggung jawab pemilik restoran? Bukankah lebih baik tidak usah ditulis ada ayamnya daripada ditulis ada ayamnya, ternyata tidak ada ayamnya? Tidakkah itu dikatakan tindakan menipu? Mari kita berdiskusi baik-baik, saudara. Atau jika ada sesuatu yang saudara tidak mengerti dengan apa yang saya jabarkan ini, saudara bisa menghubungi saya lewat email. Saya selalu mencantumkan email saya dalam kolom deskripsi. Dan mohon maaf, hanya lewat email. Kalau saya menilai saudara orang yang bersungguh-sungguh, baru saya akan berikan nomor handphone saya. Ada beberapa orang yang menghubungi saya lewat email. Pak Odi, saya punya banyak pertanyaan seputar Yesus. Apa boleh saya minta nomor handphonenya? Dan saya jawab, uraikan saja pertanyaan saudara lewat email. Kalau saya bisa menjelaskan, saya akan bantu menjelaskan, tapi juga lewat email. Dan semuanya tidak ada yang kembali. Saya tidak suka instan, saudara. Tuhan itu proses, maka berproseslah. Biarkan saya menilai kalian. Kalau saya menilai kalian memang orang yang bersungguh-sungguh, baru saya akan berikan nomor HP saya. Kalau tidak, ya mohon maaf. Hanya sebatas email saja. Saya tahu banyak orang yang sudah malas buka email. Itu sebabnya saya hanya mencantumkan email saja. Harapan saya memang jangan ada orang yang menghubungi saya, tetapi menghubungi Yesus dan bertanya pada Yesus sendiri. Sebab Yesus itu hidup, bisa ditanyain. Masalahnya,
Kalau kalian mau bertanya pada Yesus, kalian harus melepaskan dulu pengetahuan yang kalian miliki saat ini. Apa kalian bersedia menjadi bodoh di hadapan Yesus? Sekali lagi, menjadi bodoh di hadapan Yesus, bukan di hadapan saya. Di hadapan saya, kalian semua adalah orang-orang yang hebat. Bahkan saya banyak belajar dari saudara-saudari sekalian. Jadi apa kalian berani menatap cermin yang bersih itu? Sebab cermin itu akan merefleksikan siapa diri kalian. Tidak ada yang samar di hadapan cermin itu. Semua terlihat jelas. Yang kotor ya akan terlihat kotor, yang bersih ya akan terlihat bersih. Dan saya katakan pada kalian, kalian akan terluka ketika melihat diri kalian sendiri dalam cermin itu. Tapi jangan khawatir, sebab jika Tuhan melukai, Tuhan pula yang akan menyembuhkan. Masalahnya, apa kalian siap untuk terluka? Saya pribadi sebenarnya sudah tidak memusingkan lagi. Apa itu Trinitarian? Apa itu Unitarian? Apa itu Binitarian? Sebab bagi saya saat ini, jangankan semua mazhab tari-tarian itu, semua agama saya katakan sama. Esensi dari semua agama yang umum itu adalah penyatuan diri dengan Tuhan. Buddha misalnya, dengan mematikan ego, maka tidak ada lagi yang namanya diri individu. Itulah nirwana. Dalam Hindu ada konsep Vedanta, penyatuan Atman dengan Brahman. Dalam Islam, khususnya mereka yang mengerti ajaran Syekh Siti Jenar, manunggaling kawula Gusti. Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Yesus di dalam Odi, Odi di dalam Yesus. Dalam Yudaisme, meskipun mereka belum mengenal Yesus, pada akhirnya mereka menyadari tentang penyatuan diri ini lewat ajaran Kabalah yang disebut Devekut. Artinya melekat. Mereka ambil dari kosakata dabak, dalet, bet, kof. Ulangan 10 ayat 20. Esensinya sama. Tapi masalahnya, dalam ajaran kita punya Kristus. Dan selain Kristus, dalam ajaran kita juga punya antikristus. Maka sebuah tanggung jawab dalam mengajarkan sesuatu itu sangat penting. Kita akan menyatu dengan Kristus atau kita akan menyatu dengan antikristus.
Dan ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab saya dalam menjelaskan Tuhan yang esa dan Tuhan yang tidak ada yang setara. Bagaimana tanggung jawab pengajar Tritunggal? Apa itu pribadi? Apa itu oknum? Bagaimana bisa oknum ini dikatakan setara, sementara Tuhan dikatakan esa? Dikatakan ada satenya, ternyata tidak ada satenya. Apa kalian akan lari dari tanggung jawab? Silahkan kalian menjelaskan dalam channel kalian masing-masing. Saya tidak akan otak-atik, sebab itu iman kalian. Pemahaman saya mengenai Tuhan sudah melampaui jauh dari pemahaman saya ketika masih belajar Allah Tritunggal. Dan saya sepakat bahwa iman itu adalah proses. Maka berproseslah. Dan proses itu juga bisa berarti mengalami pertumbuhan, tidak stuck di satu tempat. Boleh saya lanjutkan bercerita tentang sejarah dari Tuhan yang saya sembah ini? Baik, terima kasih atas kesabarannya untuk tetap mendengarkan. Mari kita buka kembali PowerPoint-nya. Nah, Tuhan itu kan esa ya, saudara. Hanya ada satu, tunggal. Dan di dalam Tuhan ini belum ada ciptaan sama sekali. Masih kosong. Pertanyaan saya, bisakah kita mengatakan Tuhan itu besar kalau tidak ada yang kecil? Bisakah kita mengatakan Tuhan itu kaya kalau tidak ada yang miskin? Bagaimana kita bisa membandingkan Tuhan yang esa ini kalau Tuhan itu hanya ada satu? Dengan apa kalian mau membandingkan Tuhan? Dengan siapa kalian mau membandingkan Tuhan? Saudara nangkep maksud dari pertanyaan saya? Kalau saudara ngotot berkata bahwa Tuhan itu besar, maka saudara juga harus bisa menerima bahwa Tuhan itu juga kecil. Yang besar Dia, yang kecil juga Dia. Orang hanya ada Dia satu-satunya yang ada sebagai makhluk yang hidup. Kalau saudara ngotot berkata bahwa Tuhan itu kaya, maka saudara juga harus bisa menerima bahwa Tuhan itu juga miskin. Yang kaya Tuhan, yang miskin juga Tuhan. Orang hanya ada Dia satu-satunya sebagai makhluk yang hidup. Paham ya, saudara? Maksud saya ini, saudara bayangkan saja seandainya di dunia ini hanya ada satu manusia saja, yaitu Aderai.
Akankah kita menyebut aderai itu badannya besar kalau tidak ada orang yang berbadan kecil? Bukankah kita bisa menyebut aderai itu badannya kekar karena ada manusia lain yang berbadan kurus? Paham ya, saudara? Imanen dan transenden. Tuhan itu besar sekaligus kecil. Tuhan itu kaya sekaligus miskin. Tuhan itu baik sekaligus jahat. Bagaimana kalau paradigma yang sudah ada itu kita balik saja dan kita jadikan premis? Tuhan itu tidak besar. Karena Tuhan itu tidak besar, maka Tuhan itu juga tidak kecil. Tuhan itu tidak kaya. Karena Tuhan itu tidak kaya, maka Tuhan itu juga tidak miskin. Bagaimana kalau sekarang kita beri premis? Tuhan itu netral. Dia bukan terang, dia juga bukan gelap. Dia bukan laki-laki, dia juga bukan perempuan. Dia tidak baik, dia juga tidak jahat. Dia tidak suci, dia juga tidak najis. Dia tidak mulia, dia juga tidak hina. Saya rasa sampai di sini dulu. Saya harap saudara merenungkan terlebih dahulu semua yang saya sampaikan tadi, terutama mengenai hal yang terakhir ini. Apakah Tuhan itu netral? Tolong dipikirkan dulu sebelum membuka mulut. Shalom.